Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya selaku moderator, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Indra Prayoga dan kedua teman saya Arbi Darmawan. Hai, perkenalkan nama saya Arbi Darmawan dari Desa Rama Baru, Kecamatan Rambasamo, Kabupaten Rokan Hulu. Dan juga Ferry Sutioso. Perkenalkan, nama saya Ferry Sutioso. Alamat saya Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, sebelum menuju ke inti presentasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang teks laporan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian laporan. Laporan sendiri adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Teks laporan penelitian tidak hanya berisi uraian tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti, tetapi juga letak belakang permasalahan, kerangka berpikir, dukungan teori dan lain sebagainya. Adapun struktur dan cara buat laporan yaitu yang pertama penulisan pendahuluan, yang kedua penulisan deskripsi kegiatan, yang ketiga penulisan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yang keempat penulisan penutup. Materi tersebut akan kita bahas secara detail di sesi selanjutnya. Selanjutnya yaitu inti dari pokok permasalahan atau pembahasan akan kita jelaskan oleh teman saya yang bernama Arbi Darmawan yang berasal dari Rambasamo. Kepada Arbi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi tentang konteks teks laporan. Ya, saya akan perkenalkan diri saya kembali biar teman-teman makin kenal kepada saya. Nama saya Arbi Darmawan. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, kecamatannya Rambasamo. Jadi tadi yang disebutkan oleh moderator itu kecamatan saya, Kecamatan Rambasamo gitu ya. Oke, langsung saja. Yang saya akan jelaskan pertama itu ada model teks laporan penelitian gitu. Jadi apa sih laporan penelitian itu gitu. Jadi secara singkatnya teks laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penelitian. Jadi setelah kita melakukan penelitian itu kita harus membuat laporan gitu. Jadi kita tahu apa sih yang kita dapatkan dari penelitian itu gitu ya. Dan secara garis besar juga tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 3 menurut pihak yang dapat mengambil manfaatnya. Yang pertama itu biasanya diambil oleh para ilmuwan, yang kedua oleh pemerintah, yang ketiga oleh masyarakat gitu. Dan di laporan penelitian ini dia memiliki model dan juga kerangka-kerangka tertentu. Di sini yang akan jelaskan ada 2 model. Model yang pertama itu model yang paling banyak digunakan mahasiswa dalam penyusunan skripsi atau tesis. Yang kedua itu ada laporan penelitian yang wujudnya tidak keluar dari komprehensif skripsi, tesis, dan disertasi gitu. Jadi model-model tersebutlah yang digunakan dalam penyusunan teks laporan penelitian gitu. Nah, kita sudah tahu apa tuh teks laporan penelitian dan juga kerangkanya. Jadi yang saya akan jelaskan itu adalah langkah-langkah penulisannya gitu. Jadi ada apa-apa aja yang harus kita tulis dalam teks laporan penelitian itu. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini nanti kita tuliskan itu ada latar belakang, ada masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian tersebut gitu. Jadi nanti di bagian pendahuluan ini kita jabarkan secara rinci dulu. Kita kasih poin-poinnya dulu, poin-poin apa sih yang akan kita jelaskan di dalam penelitian ini gitu. Yang kedua itu ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah,
Di bagian ini nanti teman-teman bisa memasukkan atau menuliskan yaitu teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian gitu. Jadi teori-teori yang kita gunakan selama melakukan penelitian itu nanti kita tulisnya di tinjauan pustaka ini gitu ya. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian ya. Dari nama saja kita sudah tahu metodologi berarti metode. Ini di bagian yang ketiga ini yang kita tuliskan berarti itu ada jenis penelitian, data dan sumber penelitian, terus juga teknik pengumpulan data, teknis analisis dan proses penelitiannya gitu. Jadi di nomor 3 ini nanti kita baru jelaskan apa yang kita lakukan selama penelitian, bagaimana tekniknya juga gitu ya. Yang keempat itu ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, di bagian keempat ini sebenarnya merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada di bagian 1 yaitu di bagian pendahuluan gitu. Jadi di bagian keempat ini nanti hasil penelitian itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian pendahuluan tersebut gitu. Yang kelima itu ada penutup. Nah, di penutup ini itu bagiannya itu ada kesimpulan dan saran. Biasanya kesimpulan dan saran ini adalah simpulan yang berisi mengenai apa sih kesimpulan dari penelitian kita lakukan ini, apa sih yang kita dapatkan gitu kan. Dan terus ada juga saran. Nah, saran ini berarti berfungsi untuk saran apa sih yang kita lakukan untuk penelitian berikutnya agar penelitian berikutnya itu bisa menjadi sempurna dan lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi sekian yang saya sampaikan adalah model teks laporan penelitian gitu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai model teks laporan penelitian. Jadi yang sekarang kita bahas yaitu sesuai materi yang diberikan itu ada model teks laporan kegiatan gitu ya. Jadi sama kayak yang tadi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu laporan kegiatan. Jadi secara rincinya, secara singkatnya, laporan kegiatan adalah teks yang digunakan atau yang dibuat, disusun setelah kegiatan selesai dilakukan gitu. Laporan kegiatan ini juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada para pemberi mandat, atasan dan juga sponsor. Karena kan kita kalau membuat kegiatan kita juga harus ada buktinya dong di akhirnya gitu kan. Dan bukti-bukti ini akan kita lampirkan, akan kita buat di laporan kegiatan gitu sebagai bahan pertanggungjawaban kita gitu ya. Nah, sama seperti tadi di laporan penelitian, di laporan kegiatan ini juga mempunyai kerangka-kerangkanya seperti gambar berikut. Nah, di situ dituliskan yang pertama itu terdapat judul, ada kata pengantar. Di bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang, ada objek kegiatan, tujuan. Terus di bab 2-nya ada deskripsi kegiatan, ada nama lokasi, ada nama kegiatan, lokasi maksudnya. Habis itu ada waktu dan juga pelaksanaannya. Di bab 3 itu pelaksanaan, di bab 4 itu ada penutup dan simpulan dan juga saran itu. Jadi untuk fungsinya sama kayak yang tadi. Di bagian pendahuluan itu yang kita tuliskan yaitu latar belakang kegiatan kita, gambar tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat dan juga strategi dan bentuk kegiatan. Jadi nanti di bagian penulis ini kayak seperti mana, seperti apakah kegiatan kita yang akan kita bentuk ini kayak mana modelnya gitu kan. Disitulah nanti kita tuliskan. Di bagian kedua itu ada deskripsi kegiatan gitu. Jadi di bagian kedua ini nanti ada nama kegiatan gitu kan, namanya kegiatan, nanti lokasinya di mana, waktunya kapan dan siapa pelaksananya. Di situ nanti kita tuliskan secara rinci, secara jelas itu. Dan juga di bagian ketiga itu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, di bagian inilah nanti kita jelaskan gitu bagaimana rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan, yang meliputi ada strategi dalam melakukan kegiatan. Mungkin kalau ada kendala kita tuliskan bagaimana langkah yang kita gunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan kendala tersebut gitu. Itu di bagian nomor 3. Nah, di bagian keempatnya itu ada penutup. Di bagian 4 ada penutup yang berisi juga saran dan kesimpulan juga gitu. Simpulan atau saran atau kesimpulan itu dikatakan di penutup gitu ya. Jadi simpulan ini
nanti kita tuliskan yaitu kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik gitu. Jadi nanti yang kita tuliskan itu kesimpulan bahwasanya kegiatan kita sudah berjalan dengan baik gitu kan misalnya. Nah itu nanti kita jabarkan lagi kata-katanya. Dan di bagian saran itu nanti kita tuliskan perbandingan untuk kegiatan ini dan perbandingan kegiatan selanjutnya agar kegiatan selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Dan itu tadi ada yang sudah saya jelaskan tentang model-model teks laporan penelitian dan juga laporan kegiatan. Sekarang saya akan menjelaskan kembali materinya, yaitu masih berhubungan dengan teks laporan tadi. Cuma yang di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan laporan penelitian gitu. Jadi dalam penulisan teks laporan penelitian itu kita bisa mengungkapkannya dengan menggunakan genre-genre mikro yang dapat kita lakukan, kita temukan dengan cara kita menganalisisnya gitu ya. Yang pertama itu ada abstrak. Nah, di bagian abstrak ini ada bagian penting, yaitu di bagian ini genre mikro yang kita gunakan yaitu berupa deskripsi yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan, atau ya biar boleh dipahami, abstrak ini adalah intisari atau ringkasan dari penelitian kita gitu. Yang kedua, bagian kedua yaitu pendahuluan. Yang pertama tadi abstrak, yang kedua pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini genre mikronya yang digunakan yaitu deskripsi juga. Nah, yang berfungsi sebagai pendahuluan meliputi bagian awal dan pengungkapan hasil pelaksanaan gitu. Terus ada juga yang ketiga, landasan teori, tinjauan atau tinjauan pustaka gitu. Nah, di landasan teori ini atau tinjauan pustaka ini itu ada dua hal yang perlu kita ingat, atau yang pentingnya itu ada dua hal gitu ya. Yang pertama itu ada landasan teori yang berfungsi untuk ulasan yang bergunakan untuk merencanakan masalah lain itu ya, atau lebih mudah dipahami, yang pertama itu adalah landasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah. Nah gitu. Jadi yang pertama itu adalah landasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah, itu yang kita tulis tadi ya. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang sekarang dan penelitian yang sebelumnya gitu ya. Di genre ini kita gunakan yaitu genre ulasan, genre mikro ulasan itu. Yang keempat itu ada metodologi penelitian gitu ya. Di bagian keempat ini genre mikro yang kita gunakan yaitu deskripsi gitu. Di deskripsi ini yang kita tuliskan yaitu bagaimana kita mengklasifikasi data rekor yang digunakan pada saat penelitian itu. Yang kelima itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini nanti genre yang kita gunakan itu deskripsi dan diskusi. Kenapa ada diskusinya? Ya karena kita bisa menentukan hasil penelitian itu kita biar pas, biar bener itu hasilnya, itu kan kita lakukan secara diskusi bersama kelompok kita biar hasilnya itu benar-benar pasti gitu, karena kita juga membutuhkan kepastian gitu kan. Nah, yang keenam itu ada penutup. Nah, di bagian penutup ini genre mikro yang digunakan adalah deskripsi juga gitu ya. Jadi ini digunakan untuk memaparkan simpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pendahuluan, sama kayak yang tadi berarti ya. Bagian penutup itu selalu untuk menjelaskan apa sih yang sudah kita tuliskan jadi di bagian pendahuluan gitu tuh. Pendahuluan itu ada apa aja pertanyaannya, di bagian penutup itu kita jelaskan itu. Sama berarti nanti kayak di bagian yang tadi juga itu kan ada bagian yang untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di perumusan masalah bagian pendahuluan gitu. Nah, itulah materi tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan laporan penelitian. Oke, tadi sudah kita bahas itu menganalisis hubungan genre pada tahapan teks penelitian. Jadi yang sekarang itu
menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama genre-genre yang digunakan dalam teks laporan, baik itu juga teks penelitian gitu, karena sama-sama berbentuk laporan gitu ya. Jadi teks laporan kegiatan ini dia mengandung unsur yang saling berhubungan, yaitu juga ada ringkasannya, ada pendahuluannya, ada deskripsi hasil, ada pelaksanaan, ada penutup juga gitu. Jadi di bagian ini saya jelaskan atau saya paparkan itunya aja, intinya jadi genre-genre yang digunakan dalam teks laporan ini aja gitu ya, biar mudah. Soalnya tadi mungkin aku menjelaskannya panjang lebar, jadi teman-teman susah untuk mengerti apa genre yang digunakan aja. Jadi di bagian keempat ini yaitu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Di sini saya akan jelaskan saja genre apa saja yang digunakan dalam teks laporan, karena tadi bagian-bagiannya juga sama dengan teks laporan penelitian. Jadi genre yang digunakan adalah genre mikro, yang digunakan berupa deskripsi, ulasan, dan diskusi. Jadi 3 inilah genre yang utama, genre mikro yang benar-benar harus ada, harus kita pahami dalam melakukan sebuah penulisan teks, baik teks laporan penelitian, teks laporan kegiatan gitu. Karena teks laporan itu banyak sekali bentuknya, namun di sini kami kelompok 10 mendapat materi tentang laporan penelitian dan juga laporan kegiatan. Jadi gitu ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam melakukan penjelasan tentang teks laporan. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Setelah sama-sama kita mendengarkan penjelasan tentang materi teks laporan yang disampaikan oleh teman saya Arbi Darmawan, marilah kita dengarkan kembali ringkasan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ferry Sutioso. Kepada Ferry saya persilahkan. Adapun kesimpulan dari kelompok 10 yaitu teks laporan ini disebut dengan teks klasifikasi karena menurut klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan, menggambarkan bentuk, ciri, ataupun sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, ataupun peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Dan pada umumnya teks laporan hasil observasi memiliki bentuk yang hampir sama dengan teks deskripsi. Dan saran kami dari kelompok 10 yaitu membuat teks laporan perlu diperhatikan dengan langkah-langkah maupun ciri-ciri teks laporan tersebut agar menjadi lebih ideal. Mungkin hanya itu yang bisa kami katakan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Baik, saya kembalikan dengan moderator saya. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi yang kami berikan dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kurang jelas, kami kelompok 10 mohon maaf, dan agar sekiranya kelompok yang lain dapat memakluminya dan dapat saling melengkapi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.